Sertifikasi dosen adalah proses pengakuan formal terhadap kompetensi dan kualifikasi seorang dosen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar di perguruan tinggi. Halo semua, saya Nilu Emilia, merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Video ini saya buat untuk melengkapi pengajuan sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu untuk pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada contoh pembelajaran kali ini, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah inti pada Prodi Diploma 3 Keperawatan, yaitu Keperawatan Jiwa. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Adapun metode pendekatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, baik nanti secara online maupun secara offline. Deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa ini diselenggarakan untuk mengetahui materi tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikologi maupun gangguan jiwa. Adapun CPL yang disediakan oleh Prodi untuk mata kuliah keperawatan jiwa itu ada 3. Yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan kepada klien melalui kerja tim. Dan yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dalam memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Mata kuliah ini memiliki pokok bahasan yang sangat menarik dan baik untuk dibahas dan diketahui oleh mahasiswa. Mulai dari 1. Konsep dasar keperawatan jiwa, 2. Aplikasi model konseptual keperawatan jiwa, 3. Terapi modalitas asuhan keperawatan jiwa, 4. Terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa, 5. Konsep psikofarmaka, 6. Asuhan keperawatan pada pasien kecemasan, 7. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh, 8. Asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan, 9. Asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah atau HDR, 10. Asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial, kemudian 11. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Yang ke-12, asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan atau PK. Dan yang ke-13 adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Referensi dalam mata kuliah ini ada 2, yaitu pendukung, referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama tentunya ada buku saya dengan teman-teman dengan judul Keperawatan Jiwa yang dapat diakses melalui e-book, perpustakaan, atau pembelian langsung sehingga dapat dibaca oleh mahasiswa maupun bagi masyarakat luas. Dan referensi utama lainnya ada dari Sutejo, ini ada beberapa buku, ada 2 buku dari Sutejo. Yang pertama, Keperawatan Kesehatan Jiwa Prinsip dan Praktik Asuhan Keperawatan Jiwa. Yang berikutnya ada Keperawatan Jiwa Konsep dan Praktik Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa. Dan juga ada dari Linik Marifatul Aziza yang mengenai judul Keperawatan Jiwa Teori dan Aplikasi Praktik Klinik.
Dan juga ada dari tim Departemen Keperawatan Jiwa mengenai modul praktikum keperawatan jiwa. Dan ada juga dari Asosiasi IVK mengenai modul ajar konsep keperawatan jiwa. Selanjutnya adalah referensi pendukung. Hal ini dapat diperoleh melalui artikel-artikel ilmiah yang penulisnya juga saya sendiri sebagai dosen mata kuliah yang membahas terkait tentang terapi-terapi komplementer yang dapat digunakan pada pasien dengan masalah psikologi, gangguan mental maupun gangguan jiwa. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses materi melalui LMS mata kuliah yang ada di Stikes Bala Keselamatan Palu. Kemudian juga melalui channel YouTube saya sendiri sebagai dosen mata kuliah yang mengupload video-video pembelajaran terkait dengan mata kuliah keperawatan jiwa yang dapat dilihat dan didengarkan atau dipelajari secara berulang-ulang. Aspek penilaian dari mata kuliah ini ada beberapa poin dan poin terbesar adalah 40% yaitu hasil proyek. Hasil proyek ini akan dibuat mahasiswa dalam bentuk video pembelajaran yang dapat diakses oleh siapapun nantinya. Selanjutnya adalah aktivitas perspektif 10%, tugas 10%, kuis 10%, ETS atau ujian tengah semester 15%, EAS atau ujian akhir semester 15%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari tadi ada hasil proyek, kemudian ada ceramah, tutorial dan praktikum, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, role play, dan juga diskusi kelompok. Dan berikut adalah contoh pembelajarannya. Oke, baik, selamat pagi semua. Oke, sehat hari ini? Baik, jadi hari ini kita akan kembali belajar, kita akan kembali kuliah. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kegiatan atau nanti kalian lulus, ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, kita akan mulaikan pembelajaran, tapi sebelumnya di absen dulu, ya. Jadi presensi Mem sudah kirim di Google Form, coba dicek di HP-nya masing-masing di grup. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan kembali belajar mengenai keperawatan jiwa. Ini sudah pertemuan ke-7, ya. Ada yang masih ingat nggak materi pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu? Masih ingat? Oke, pembelajaran tentang apa? Oke, isolasi sosial. Ada yang tahu isolasi sosial? Oke, silakan Anugrah. Isolasi sosial itu merupakan gangguan jiwa dengan tanda dan gejala yang tidak mau berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Ya, bagus sekali ya. Jadi benar yang dikatakan Anugrah. Jadi salah satu diagnosa gangguan jiwa adalah isolasi sosial. Ciri-cirinya seperti yang disebutkan Anugrah, tidak mau kontak dengan orang lain, bersosialisasi, tidur seperti janin dan seterusnya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai halusinasi. Ya, asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Tetapi materi Mem sudah share di LMS, nanti boleh cek. Sebelumnya itu kita akan lihat pokok bahasannya. Yang pertama adalah konsep halusinasi. Kemudian asuhan keperawatan pada pasien halusinasi. Kemudian kita akan mencoba praktikum strategi pelaksanaan pada pasien dengan halusinasi. Oke. Ini sub CPL-nya. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi dengan pendekatan komunikasi terapeutik. Metode yang akan kita gunakan kuliah, praktikum, dan studi kasus. Jadi di akhir nanti akan ada studi kasus seperti yang sudah kita lewati sebelumnya untuk lebih mengevaluasi apakah apa yang Mem jelaskan ini kalian paham atau tidak, ya. Ini referensi yang Mem gunakan, tetapi sebenarnya ada banyak. Sudah tertuang di dalam RPS kemarin yang sudah juga Mem share di LMS ya. Nah ini ada modul ajar konsep keperawatan jiwa dari Nur Halimah dan ada juga bukunya Mem tentang keperawatan jiwa. Sekarang kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi.
Kan materi mem sudah share nih di LMS. Mungkin sudah ada yang baca. Ada yang tahu enggak apa itu halusinasi? Oke, silakan Ferdi. Halusinasi adalah gangguan jiwa, di mana pengidapnya ini sering mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Oke, bagus ya. Apa sih itu halusinasi? Coba kita lihat nih. Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa di mana pasien atau klien merasakan suatu stimulus yang sebenarnya tidak ada, tidak jelas atau tidak nyata ya. Klien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan dan penciuman ya. Kita akan lihat tahapan-tahapan halusinasi. Nah ini dia, tahapan halusinasi. Tahapan ada 4. Yang pertama tahap 1. Halusinasi bersifat menenangkan. Bayangkan, halusinasi tahap pertama itu ternyata menenangkan sekali. Ya, tingkat ansietas pasien sedang. Ya. Kemudian tahap kedua, halusinasi bersifat menyalahkan. Pasien mengalami ansietas tingkat berat. Ya, jadi dia sudah mulai tidak mampu berkonsentrasi, terganggu. Ya. Dan halusinasi bersifat menjijikkan untuk pasien. Ya, sudah tidak senang dengan apa yang dia lihat, dengar, ya. Kemudian masuk, kalau tidak ditangani maka akan masuk di tahap ketiga. Apa yang terjadi? Halusinasi mulai mengendalikan perilaku pasien. Pasien berada pada tingkat ansietas berat. Pengalaman sensori menjadi menguasai pasien. Jadi apa yang dia lihat, yang dia dengar, ya, apa yang dia rasakan itu sudah menguasai dirinya, sudah mulai ketakutan, ya. Kemudian kalau tidak ditangani, maka akan masuk di tahap keempat. Halusinasi pada saat ini sudah sangat menakutkan dan tingkat ansietas pada tingkat yang panik, sudah teriak, sudah marah, menangis, ya. Secara umum halusinasi menjadi lebih rumit dan saling terkait dengan delusi. Ini gejalanya, ya. Ini jenis halusinasi, tanda dan gejala halusinasi. Yang pertama ada namanya halusinasi pendengaran, ya. Apa sih data objektif dan subjektifnya? Yang pertama bicara dan tertawa sendiri pada orang yang dengan halusinasi pendengaran. Kemudian marah-marah tanpa sebab, menyendengkan telinga ke arah tertentu, kemudian menutup telinga. Kalau subjektifnya dia mengatakan dia mendengar suara-suara atau kegaduhan misalnya. Mendengar suara yang mengajaknya untuk bercerita, bercakap-cakap. Mendengar suara yang menyuruh dia melakukan sesuatu, ya, yang berbahaya. Pernah nggak nonton di televisi ada berita-berita yang dia yang terbaru adalah dia memotong-motong istrinya. Kemudian dagingnya dia pergi kasih sama tetangga, dia bagi-bagi. Itu karena dia mengalami halusinasi pendengaran. Dia disuruh, dia diminta untuk melakukan itu. Bayangkan betapa berbahayanya kalau gangguan jiwa ini dibiarkan. Ya, kemudian ada halusinasi penglihatan. Menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Kemudian ketakutan pada satu yang tidak jelas, itu objektifnya. Kemudian subjektifnya dia melihat bayangan, sinar, ya. Bentuknya apakah geometris, bentuknya apakah kartun, atau seperti hantu atau monster. Ya. Kemudian yang ketiga ada halusinasi penghidu, ya, atau penciuman. Ya. Objektifnya gejalanya mengisap seperti sedang membau bau tertentu kayak gitu, ya. Kayak mau mencium sesuatu gitu ya. Kemudian menutup hidung. Kalau subjektifnya dia bilang dia seperti mencium bau-bau darah, urin, ya, atau bau-bau feses, atau bau-bau yang menyenangkan bahkan tidak menyenangkan buat dia, ya. Kemudian ada halusinasi pengecapan. Nah, ini sering meludah, bahkan sampai muntah. Dia bilang subjektifnya dirasa di dalam lidahnya atau di dalam mulutnya itu seperti ada urin, ada feses, ya, ada darah. Dan terakhir adalah halusinasi perabaan. Ya, kelihatan biasa menggaruk-garuk dia punya kulit, ya, menggaruk-garuk. Kemudian mengatakan ada serangga di permukaan kulit atau merasa tersengat listrik. Ada juga
referensi yang lain mengatakan seperti panas pada bagian tertentu atau dingin pada bagian tertentu. Tapi pas kita sentuh atau kita pegang itu tidak ada. Hanya dia yang merasakannya. Jadi itu jenis halusinasi dan tanda dan gejalanya. Tadi ada berapa jenis halusinasi? Ada 5. Sesuai dengan panca inderanya kita ya. Panca indera 5 kan? Namanya panca. Panca indera itu 5. Dari penglihatan, pendengaran, penciuman atau penghidu tadi. Kemudian pengecapan dan perabaan. Selanjutnya kita masuk di asuhan keperawatan. Nah ini adalah selain kita harus tahu dulu teorinya. Karena kalian adalah seorang perawat, maka kalian harus tahu bagaimana memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Khususnya yang sekarang adalah pasien halusinasi. Ada 5 tahap asuhan keperawatan keluarga. Ada yang tahu? Mulai dari pengkajian, apalagi penegakan diagnosa, kemudian intervensi keperawatan, implementasi, dan terakhir evaluasi. Bagus. Jadi kita akan mengkaji pertama, apa yang perlu dikaji pada pasien halusinasi? Yang pertama harus tahu penyebab halusinasi. Apa sih yang membuat pasien ini halusinasi? Kemudian jenisnya tadi yang 5. Yang mana sih pasien ini? Ya. Kemudian waktunya, kapan saja? Tengah malam kah? Jam berapa? Itu harus kita tahu. Untuk apa? Supaya kita bisa memberikan intervensi yang tepat di waktu yang tepat. Kemudian responnya, bagaimana responnya terhadap halusinasi tadi? Ya, apakah dia masuk di ansietas sedang, ringan, berat, atau sudah panik? Atau bahkan menuruti apa yang disampaikan oleh halusinasinya. Nah, kemudian mekanisme coping yang dilakukan oleh pasien itu sendiri. Ya, sudah tahu ya mekanisme coping ya? Kita sudah pelajari kemarin. Ada yang tahu enggak? Bisa menjelaskan sedikit? Oke. Jadi mekanisme coping itu merupakan sebuah respon atau bagaimana seseorang itu menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Iya, bagus ya. Jadi bagaimana saya atau kamu kalau punya masalah, bagaimana kamu menghadapi masalah tersebut? Menghindarkah? Ya, atau kamu mampu menghadapi masalah tersebut. Jadi itu yang harus kita gali pada pasien-pasien dengan halusinasi. Setelah kita melakukan pengkajian, maka kita akan menetapkan diagnosa. Jadi di keperawatan jiwa yang sudah pernah sampaikan itu terdiri dari 3 ya kalau pohon masalahnya. Ada penyebab, masalah utama, dan efek. Ada etiologi, core problem, dan efek ya. Jadi penyebabnya kebanyakan itu adalah isolasi sosial secara teori. Dan core problem atau masalah utamanya adalah gangguan sensori, persepsi, halusinasi. Tapi bisa ditambah halusinasi apa? Setelah kita mendapatkan hasil atau data dari pengkajian. Kemudian naik di atas ada efek. Kalau tidak ditangani maka akan meningkat menjadi resiko perilaku kekerasan. Bahkan sudah bisa melakukan perilaku kekerasan. Dan ini adalah tindakan keperawatannya. Apa sih yang harus saya rencanakan dan lakukan pada pasien dengan halusinasi? Nanti kalian akan dinas ya di rumah sakit untuk prakteknya. Nah, praktikum kita lakukan di kelas atau di ruangan terbuka atau di laboratorium, sedangkan prakteknya kalian akan turun di rumah sakit selama 2 minggu. Nah, kalau dapat pasien halusinasi maka inilah tindakan keperawatan yang harus kalian lakukan. Ya, yang pertama pasien harus mampu membina hubungan saling percaya atau BHSP. Kemudian mengenal halusinasi dan mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik halusinasi. Yang ketiga, mengontrol halusinasi dengan 6 benar minum obat. Kemudian yang keempat, dia harus mampu mengontrol halusinasinya dengan bercakap-cakap. Dan yang kelima, harus mampu mengontrol halusinasinya dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau halusinasinya itu muncul, maka harapannya dia bisa melakukannya atau mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, bercakap-cakap ketika halusinasi itu muncul, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Pada orang pasien dengan gangguan jiwa, kadang kan begini, dia kan sakit, jangan banyak bergerak, jangan banyak beraktivitas. Terbalik, kalau orang dengan gangguan jiwa atau gangguan mental, khususnya juga halusinasi, harus diberikan aktivitas. Karena semakin dia banyak berdiam, dia akan terfokus dengan halusinasinya. Maka dari jam 7 pagi dia bangun misalnya sampai jam 7 malam dia akan tidur.
diberikan jadwal aktivitas supaya dia tidak terfokus dengan halusinasi. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Belum? Sudah jelas kira-kira yang menjelaskan? Nah, seperti biasa kita akan masuk di praktikum, ya. Jadi kita akan praktekkan nih SP1-nya. Dan yang SP lainnya seperti biasa kita akan praktek di laboratorium. Jadi Brian pura-pura jadi pasien gangguan jiwa halusinasi. Ada 5 tadi ya, tapi kita coba yang di halusinasi pendengaran. Maka Mem langsung di tahap kerja. Ya, nanti kalau prakteknya harus lengkap. Boleh? Oke. Jadi tahap kerja menghardik halusinasi. Bagaimana sih caranya pasien supaya halusinasinya bisa hilang atau dia mengontrol, tidak datang lagi sama dia. Jadi si Brian mau nggak saya ajarkan cara menghardik? Iya. Caranya kalau Brian dengar suara-suara yang tidak ada itu, Brian tutup telinga, ya, tutup telinga terus bilang begini. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Boleh coba? Coba. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Iya, bagus sekali ya. Itu bisa diulang-ulang sampai suara yang didengar oleh pasien atau oleh Brian misalnya sebagai pasien itu hilang. Dan itu dilakukan kapan? Itu dibuatkan jadwal dari hasil pengkajian. Tadi kan ada waktu halusinasi. Dibuatkanlah waktu-waktu itu dia harus lakukan SP1 sampai suara itu hilang. Boleh seperti itu? Boleh. Coba kita praktek semua. Ya, silakan. Taruh di telinga. Oke. Mem hitung ya. 1, 2, 3. Kamu suara palsu. Kamu tidak nyata. Coba kita ulang. 1, 2, 3. Pergi, kamu suara palsu. Kamu tidak nyata. Oke. Diulang sampai kapan? Oke, bagus. Terima kasih Brian. Silakan duduk. Iya, ya. Jadi kita sudah sampai tahap praktikum. Nanti kita akan lanjutkan dan itu akan meminta kalian buat video berdua sebagai tugas, ya. Dan itu akan diupload di YouTube dan nanti kalian akan share linknya ke Mem untuk Mem kasih nilai. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut di metode pembelajaran berikutnya yaitu studi kasus. Jadi Mem sudah punya kasus nih. Nah, yang kalian akan diskusikan adalah coba dikaji, kemudian buat data subjektif dan objektif dari kasus di atas, tentukan diagnosanya, apa saja tindakan keperawatan yang dilakukan, kemudian dokumentasi dan apa sih yang harus dievaluasi dari tindakan yang sudah dilakukan. Jadi Mem akan bagi kelompok-kelompok kecil, kemudian Mem beri waktu 30 menit untuk diskusi sambil Mem jalan lihat ya untuk melihat ketepatan dalam berdiskusi untuk menjawab 4 yang harus didiskusikan ini. Kita akan hitung kelompok menjadi 5 ya, menjadi 5 kelompok. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang 1 berkumpul, yang 2 berkumpul, yang 3 berkumpul, dan yang seterusnya. Oke, coba kita hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan bagi tempat duduk, yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2. Oke? Oke, dipersilakan. Baik, jadi sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya? Sudah bisa jawab ya? Tadi Mem lihat-lihat, wah sudah bagus-bagus nih. Berarti sudah mulai paham ya. Dari kasus di atas yang pertama, siapa yang mau memberi penjelasan data subjektif dan objektif apa yang diperoleh? Oke, silakan kelompok 5. Terima kasih atas kesimpulannya. Berdasarkan studi kasus yang dipaparkan, kelompok lain menyimpulkan bahwa data subjektifnya itu klien mengatakan melihat bayangan besar dan hitam dan klien itu masuk akut. Sementara untuk data objektif klien berbicara atas sebab, ketawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, respons verbal yang lambat, kemudian menggerakkan mata yang cepat. Oke, bagus. Ada semua ya? Setuju semua enggak kelompok? Oke, baik. Bagus ya kelompok 5. Kemudian yang kedua, diagnosa. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih. Jadi di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatannya. Pada etiologinya ini belum jelas, sehingga kita memerlukan penelitian lebih lanjut. Oke, bagus ya. Jadi memang benar dari kasus ini tidak jelas apa sih yang menyebabkan sebenarnya dia ini halusinasi. Jadi halusinasi apa yang kalian dapat? Halusinasi
Penglihatan Anugrah ya. Jadi halusinasi penglihatan ya. Jadi tidak ditahu, tapi awalnya dia suka berdiam diri di kamar atau mengisolasi diri. Dan efeknya itu resiko perilaku kekerasan. Yang ketiga, tindakan oke, silakan Anugrah. Dari hasil yang studi kasus sudah dipaparkan, kami dapat menarik tindakan keperawatan atau intervensi yang dapat dilakukan itu dia ada 5. Dimulai dari yang pertama, kita dapat membina hubungan saling percaya. Yang kedua, mengontrol halusinasi dan mampu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Ya. Yang ketiga itu kita mengontrol halusinasi dengan cara 6 benar minum obat. Iya betul. Yang keempat, mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Dan yang terakhir itu kita mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas. Iya betul ya. Jadi melakukan aktivitas sehari-hari, dibuatkan jadwal dia ya. Oke, jadi itu yang untuk jawaban poin keempat, tindakan keperawatannya. Yang lain ada yang mau ditambahkan nggak? Sama nggak? Sama ya? Sama, oke bagus. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih atau apa sih yang harus didokumentasikan dan dievaluasi dari tindakan keperawatan yang sudah kalian simpulkan tadi atau jawab tadi. Ada yang mau? Oke, silakan. Dokumentasi dan evaluasinya ada 4, yaitu yang pertama, pasien mampu mengungkapkan isi halusinasi yang dialaminya. Yang kedua, menjelaskan waktu dan frekuensi halusinasi yang dialaminya. Yang ketiga, menjelaskan situasi yang mencetuskan halusinasinya. Yang keempat, menjelaskan perasaannya ketika mengalami halusinasi. Ya, jadi itulah evaluasi yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Kalau semuanya itu berhasil, maka dikatakan masalah teratasi atau halusinasi mulai sudah ditangani. Dan pasien biasanya sudah dibuatkan rencana untuk pulang. Ya, karena di asuhan keperawatan jiwa itu bukan cuma pasiennya yang dirawat atau diberikan asuhan, tapi keluarga juga, lingkungan dan masyarakat. Ya, oke. Baik. Apakah materi hari ini sudah jelas? Mengerti ya? Oke, bagus sekali. Baik. Nah, sudah berakhirlah materi mengenai asuhan keperawatan halusinasi. Sebelum kita tutup, ada enggak yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi kesimpulan hari ini kita membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi, berfokus pada upaya untuk membantu pasien mengenali halusinasinya. Iya, bagus ya. Jadi itu kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari. Jadi bagaimana itu halusinasi, kita sudah kenal berapa jenisnya, bagaimana tanda dan gejala secara objektif dan objektif. Maka ada 4 tadi. 5 tindakan, mulai dari membina hubungan saling percaya, tapi SP-nya ada 4. Mulai dari bicara menghardik, dia mampu mengontrol dengan menghardik, mengontrol dengan minum obat, mengontrol dengan bercakap-cakap, dan terakhir mengontrol dengan melakukan aktivitas setiap hari. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan praktikum. Jadi sepanjang minggu ini memang akan kasih tugas untuk praktikum SP1 sampai SP4. Silahkan dipelajari, boleh nonton YouTube yang sudah mem share ya, bagaimana contoh-contoh melakukan SP1 sampai SP4 untuk pasien halusinasi. Nanti boleh dilihat, dicontoh, kemudian kalian akan praktikum minggu depan yang akan mem lihat satu-satu untuk prakteknya. Boleh seperti itu? Oke, bagus. Kita akan tutup dengan doa, karena kita awali tadi dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kalian. Mari kita berdoa. Amin. Oke, doa selesai. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian. Mem harap tetap aktif, minggu depan tetap ada semua hadir ya. Dan kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih, selamat pagi. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa pada program studi Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih.